Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Muslim. Apa kabar hati dan iman hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semangat menjemput kebaikan. Hari ini kita bakal menyelami kisah luar biasa dari seorang pemuda yang mimpi besarnya mengguncang sejarah dunia, Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Siap-siap merinding karena kisah ini bukan sekedar sejarah, tapi cermin kekuatan iman, ilmu, dan tekad yang bisa menginspirasi hidup kita hari ini. Yuk simak sampai akhir ya. Udara pagi di kota Edirne terasa sejuk, langit biru membentang luas tanpa awan. Di salah satu sudut istana Ottoman, terdengar tawa kecil seorang anak laki-laki yang tengah berlarian di taman, dikejar oleh pelayan istana. Bocah itu adalah Muhammad, putra Sultan Murad II, calon pewaris tahta kerajaan besar yang sejarahnya akan mengguncangkan dunia. Namun, pagi itu bukan sekedar permainan biasa. Setelah bermain, Muhammad kecil yang baru berusia 8 tahun duduk di pangkuan gurunya, seorang ulama bijak bernama Syekh Aksyamsuddin. Sang guru membuka kitab dan membaca hadis dengan suara lembut namun menggugah. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Muhammad menatap wajah gurunya penuh rasa ingin tahu. Apa maksud hadis itu, guru? Syekh Ak tersenyum. Itu janji Rasulullah SAW bahwa suatu hari nanti, kota yang dikelilingi 2 lautan dan dipertahankan oleh tembok raksasa itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan siapa pemimpin yang dimaksud sebagai sebaik-baik pemimpin itu? Tanya Muhammad dengan mata berbinar. Belum ada yang tahu pasti, jawab sang guru. Tapi dia pasti adalah seseorang yang memiliki iman yang kuat, ilmu yang luas, dan tekad yang tak tergoyahkan. Sejak hari itu, hati Muhammad terbakar oleh mimpi besar. Ia mulai bertanya banyak hal tentang kota Konstantinopel, sejarahnya, temboknya, dan pasukan Bizantium yang menjaganya. Ia bahkan meminta pelukis istana menggambar peta kota itu agar bisa dipelajari setiap hari. Suatu malam, Muhammad duduk di kamar kecilnya memandangi langit dari jendela. Cahaya bintang memantul di matanya yang penuh cita-cita. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, jadikanlah aku pemimpin yang disebut Rasulmu itu." Hari-hari berlalu. Di saat teman-temannya sibuk bermain, Muhammad lebih sering terlihat membaca atau berlatih pedang. Ia belajar bahasa Latin dan Yunani untuk memahami musuhnya, dan ia menghafal Al-Quran agar jiwanya kokoh. Namun mimpi besar tidak datang tanpa beban. Di suatu sore, Muhammad duduk termenung di taman, memegang pedang kayu kecilnya. Sang ayah, Sultan Murad II, menghampirinya. "Wahai anakku, apa yang kau pikirkan?" "Ayah, apakah aku bisa menaklukkan Konstantinopel suatu hari nanti?" Sultan Murad tersenyum, menepuk pundaknya. "Jika engkau yakin dan engkau terus belajar, berdoa dan berjuang, tidak ada yang mustahil. Tapi ingat, itu bukan hanya soal kekuatan, tapi soal keimanan." Percakapan itu membekas dalam hati Muhammad. Ia sadar menjadi pemimpin bukanlah tentang gelar dan kekuasaan, tapi tentang membawa kebaikan dan memenuhi janji Allah dan Rasul-Nya. Suatu hari di ruang belajar, Syekh Ak memperlihatkan peta jalur laut menuju Konstantinopel. Muhammad dengan semangat menunjuk arah dan berkata, "Jika mereka punya laut, maka kita punya Allah." Tawa kecil sang guru pecah, penuh haru dan bangga. "Kau mulai mengerti, wahai Muhammad." Sejak saat itu, mimpi itu tak pernah padam. Ia tumbuh bersama tekad dan semangat, tertanam kuat dalam jiwa anak kecil yang hatinya telah diisi cahaya iman. Angin musim gugur berembus lembut di halaman istana Edirne. Daun-daun kering berjatuhan seolah menjadi saksi bisu perjalanan seorang anak menuju kedewasaan yang luar biasa. Di tengah halaman itu, tampak seorang anak laki-laki memegang pedang kayu, berkali-kali menebas udara,
mengikuti instruksi tegas dari seorang pria gagah berwibawa di hadapannya. "Luruskan lenganmu, Muhammad. Seorang pemimpin tak boleh ragu dalam bertindak," ucap Sultan Murad II, sang ayah, dengan suara keras namun penuh kasih. Muhammad mengangguk, wajahnya yang masih belia dipenuhi peluh, tapi tak sedikit pun terlihat ingin menyerah. Setiap gerakan, setiap nasihat, ia simpan dalam hati. Ia tahu, didikan sang ayah bukan semata untuk membuatnya kuat, tapi untuk menyiapkannya memikul tanggung jawab besar, memimpin umat dan menegakkan keadilan. Namun latihan fisik hanyalah satu bagian. Setelah sore yang melelahkan, malam harinya Muhammad duduk di majelis ilmu bersama gurunya yang tak kalah berpengaruh, Syaikh Ak Syamsuddin. Suara sang guru begitu lembut, menyejukkan jiwa. "Wahai Muhammad," ujar sang guru, "kekuatan pedangmu tidak akan berarti jika hatimu kosong dari zikir. Seorang pemimpin harus lebih dulu menaklukkan dirinya sebelum menaklukkan kota." Muhammad mengangguk, memandangi gurunya dengan mata yang penuh haus ilmu. Setiap malam, ia mempelajari tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah para pemimpin Islam. Ia belajar tentang Umar bin Khattab yang adil, tentang Umar bin Abdul Aziz yang zuhud, tentang Rasulullah SAW yang menang dengan cinta dan akhlak mulia. Suatu malam, Muhammad terlihat murung. Ia baru saja membaca kisah khalifah yang menangis saat diberitahu bahwa satu rakyatnya kelaparan. Muhammad merenung, lalu berkata lirih kepada gurunya, "Bagaimana jika aku gagal menjadi pemimpin seperti mereka, guru?" Syekh Ak memegang pundaknya dan tersenyum. "Bukan soal berhasil atau tidak, wahai Muhammad, tapi soal bagaimana engkau berusaha dan menyerahkan hasilnya pada Allah. Itu yang membuat seorang pemimpin mulia di sisinya." Di usia remajanya, Muhammad mulai mendapat tugas-tugas kecil kenegaraan dari ayahnya. Ia diminta memimpin pertemuan, mengelola daerah kecil, dan membuat keputusan-keputusan penting. Tak jarang ia melakukan kesalahan. Pernah suatu ketika, ia membuat keputusan yang merugikan sebuah desa karena kurang mempertimbangkan masukan rakyat. Sang ayah tegur keras di depan para menteri. Muhammad merasa malu dan terpukul. Malam itu, ia menangis di kamarnya. Namun ayahnya datang dan duduk di sampingnya. "Wahai anakku," kata Sultan Murad, "teguran hari ini adalah pelajaran agar engkau tak mengulangi kesalahan saat engkau memegang dunia di tanganmu. Ingat, pemimpin bukan soal selalu benar, tapi tentang belajar dari kesalahan." Hari-hari berganti, Muhammad tumbuh bukan hanya sebagai pangeran, tapi sebagai murid kehidupan yang menimba ilmu dari dua sumber, yaitu kerasnya dunia dan lembutnya hikmah. Ia menjadi sosok yang tenang namun tajam, lembut namun tegas, rendah hati namun punya wibawa. Perpaduan dari didikan ayah yang tegas dan guru yang bijak membuat dirinya menjadi pribadi yang utuh. Pada suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit Edirne, Sultan Murad II memanggil semua pejabat istana dan menyampaikan pengumuman mengejutkan. "Wahai para menteri, ulama dan panglima," ujar sang sultan dengan suara lantang, "mulai malam ini, aku mengundurkan diri dari tahta, dan aku menyerahkannya kepada putraku, Muhammad." Seluruh ruangan hening. Muhammad, yang saat itu belum genap 20 tahun, terperangah. Syekh Ak tersenyum di sudut ruangan dan berbisik, "Ini baru awal dari perjalananmu yang sesungguhnya, wahai Muhammad." Langit Edirne tak secerah biasanya. Awan mendung menggantung berat, seolah mencerminkan suasana hati para pejabat istana yang cemas menghadapi masa depan. Di balik tirai ruang utama, seorang pemuda duduk di atas singgasana, mengenakan jubah kebesaran yang terasa terlalu besar untuk usianya. Ia adalah Sultan Muhammad II, baru berusia 19 tahun. Suasana istana berubah drastis sejak Sultan Murad II turun tahta. Banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun kekuatan asing, meragukan kemampuan sang sultan muda. Beberapa panglima senior mulai menunjukkan sikap ragu, dan para duta besar asing memanfaatkan situasi ini untuk menekan wilayah kekuasaan Utsmani. Suatu pagi yang kelabu, seorang penasehat tua masuk terburu-buru ke ruang kerja sultan. "Wahai Paduka, utusan dari kerajaan Hungaria mengancam akan menyerang wilayah barat jika engkau tak tunduk pada perjanjian lama." Muhammad terdiam.
Tangannya bergetar di atas meja, wajahnya menegang, keringat mengalir meski ruangan dingin. Ia merasa semua mata menatapnya, menanti keputusan besar dari dirinya, seorang pemuda yang bahkan belum genap 2 tahun memimpin. Di tengah keraguan itu, malam harinya Muhammad duduk termenung di taman istana. Syekh Syamsuddin mendatanginya, berjalan perlahan sambil membawa lentera kecil. Cahaya remang-remang itu menerangi wajah murid kesayangannya yang tengah gelisah. "Wahai Muhammad," suara sang guru memecah keheningan. "Mengapa engkau tampak begitu rapuh malam ini?" Muhammad menghela nafas. "Guru, semua orang meragukanku. Mereka pikir aku hanya anak-anak yang duduk di singgasana. Bahkan aku sendiri mulai merasa demikian." Syekh duduk di sampingnya. "Apakah engkau tahu mengapa Rasulullah bisa memimpin para sahabat hebat? Karena beliau meyakini bahwa pertolongan Allah lebih besar dari keraguan siapapun." Muhammad menunduk. "Tapi aku takut gagal, Guru. Aku takut membuat umat ini jatuh." Syekh memandang tajam ke arah mata muridnya. "Rasa takut itu wajar, tapi jangan biarkan ia mengendalikanmu. Pegang erat janji Allah, dan ingat, engkau tidak sendiri. Ada ribuan pasukan, rakyat, dan doa para ulama di belakangmu. Yang perlu kau lakukan adalah yakin dan bertindak." Kata-kata itu menggugah hati Muhammad. Ia bangkit dari duduknya, menatap langit malam yang kini tampak lebih terbuka. Hari-hari berikutnya, Muhammad mulai bertindak. Ia mengirim utusan diplomatik, memperkuat barisan militer, dan mengunjungi desa-desa untuk menenangkan rakyat. Sedikit demi sedikit, wibawanya mulai tumbuh. Namun ujian tak berhenti di situ. Beberapa wilayah perbatasan mulai memberontak, didorong oleh musuh-musuh lama Utsmani yang ingin menguji kekuatan Sultan muda. Di tengah tekanan itu, para penasihat mendesak agar Muhammad menyerahkan kembali tahta pada ayahnya. Dalam sebuah rapat darurat, suara-suara keras memenuhi ruangan. "Paduka, ini terlalu berat untuk usia Anda. Musuh takkan takut pada sultan yang belum punya pengalaman." Muhammad terdiam, namun kali ini matanya tak lagi bergetar. Ia berdiri perlahan dan berkata tegas, "Jika aku mundur hari ini, maka aku telah mengecewakan bukan hanya rakyatku, tapi juga mimpi Rasulullah SAW. Jika aku harus jatuh, biarlah aku jatuh dalam perjuangan, tapi aku tak akan menyerah." Keheningan menyelimuti ruangan. Tak ada satupun yang berani membantah. Hari itu semua tahu, pemuda itu bukan sekedar sultan muda. Ia adalah pemimpin dengan ruh pejuang. Malam harinya di kamar pribadinya, Muhammad bersujud lama. Air matanya jatuh membasahi sajadah. "Ya Allah," doanya lirih, "jika engkau takdirkan aku menjadi pemimpin yang disebut Rasulmu dalam hadis itu, maka bimbinglah aku dan jadikanlah penaklukan Konstantinopel ini sebagai bukti janjimu." Lalu dengan suara perlahan namun penuh tekad, ia berbisik, "Sebelum ajal menjemputku, aku bersumpah akan menaklukkan Konstantinopel." Angin musim semi menyapu lembut halaman istana Topkapi. Di ruang strategi yang megah namun hening, Sultan Muhammad II berdiri menghadap peta besar yang terbentang di atas meja. Peta itu adalah jantung mimpinya. Kota Konstantinopel berdiri megah di antara dua benua, dilindungi tembok raksasa dan benteng tak tertembus. Para jenderal dan penasehat berkumpul, menatap pemuda berusia 21 tahun itu. Di mata mereka, ia tak lagi sekedar sultan muda, tapi seorang pemimpin yang telah menunjukkan taringnya. Namun, rencana yang akan ia ungkapkan hari itu akan mengguncang logika siapapun. Muhammad membuka pembicaraan, suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Wahai para panglimaku, sudah saatnya kita bergerak. Konstantinopel adalah janji Rasulullah alaihi salam, dan janji itu harus kita tuntaskan. Tapi kita tidak bisa menaklukkannya dengan cara biasa." Salah satu jenderal bertanya, "Apakah Paduka sudah memiliki rencana?" Muhammad mengangguk.
ia menunjuk titik-titik pada peta. Dari darat, kita akan mengepung kota dengan meriam besar. Dari laut, kita akan blokade pelabuhan. Tapi saat mereka merasa aman karena rantai baja yang menghalangi Selat Golden Horn, kita akan buat mereka terkejut. Para jenderal saling pandang. Muhammad lalu berkata pelan, "Kita akan mengangkut kapal lewat daratan." Keheningan. Lalu terdengar suara penasehat senior dengan nada tercengang. "Maaf Paduka, apakah yang Paduka maksud? Menarik kapal, menaiki bukit, melintasi hutan, dan menurunkannya kembali ke laut?" Muhammad menatap mereka dengan sorot mata yang tak bisa dibantah. "Benar, kita akan melapisi tanah dengan gelondongan kayu. Kita akan menarik kapal-kapal melintasi Galata di tengah malam. Dan ketika musuh bangun, mereka akan melihat armada kita sudah ada di belakang tembok mereka." "Paduka, itu mustahil," seru salah satu panglima. "Itu pekerjaan gila." Tapi Muhammad tersenyum, lalu mengangkat tangannya dan berkata mantap, "Dengan izin Allah, kita akan lakukan." Selama berhari-hari, Muhammad mengawasi langsung pengerjaan rencana gila ini. Kayu-kayu dilapisi minyak agar licin. Ratusan tentara bekerja dalam senyap, menarik kapal-kapal besar melintasi daratan yang menanjak. Di tengah malam yang sunyi, hanya terdengar denting rantai dan derak kayu. Muhammad tak hanya memimpin dengan perintah, ia sendiri ikut menarik tali kapal. Bahunya terluka, tangannya lecet, tapi semangatnya tak pernah redup. Di tengah malam, ia berzikir sambil bekerja, menguatkan diri dan para tentaranya. Jika ini jalan menuju janji Rasulullah alaihi salam, maka setiap luka adalah berkah. Beberapa tentaranya mulai kelelahan, ada yang ragu. "Paduka, bagaimana jika semua ini gagal?" tanya salah satu prajurit muda. Muhammad menatapnya dan menjawab, "Gagal hanya jika kita berhenti. Selama kita melangkah, kita sedang mendekati kemenangan." Akhirnya, ketika fajar menyingsing, kapal-kapal itu muncul di perairan Golden Horn dari arah yang tak pernah dijangka musuh. Penduduk Konstantinopel terkejut, prajurit Bizantium panik, para pemimpin mereka berkata, "Ini sihir." Padahal itu bukan sihir. Itu adalah tekad. Itu adalah iman. Itu adalah strategi jenius yang dipandu oleh doa dan keberanian. Langit Konstantinopel berubah kelabu. Di kejauhan, menara-menara kota menjulang seolah mengejek ribuan pasukan Utsmani yang berdiri di seberangnya. Di tengah barisan itu, Sultan Muhammad Al-Fatih memandang ke depan dengan mata tajam. Di hadapannya berdiri tembok legendaris, raksasa batu 3 lapis setinggi puluhan meter yang telah bertahan dari puluhan serangan selama berabad-abad. Setiap retakan di tembok itu adalah harapan, dan setiap kegagalan menghancurkannya adalah luka. Hari-hari berlalu. Meriam besar Bucegi, meriam paling canggih pada masa itu, telah ditempatkan dan menyalak siang malam, mengguncang tanah dan langit. Namun setiap kali satu bagian tembok retak, malamnya pasukan Bizantium memperbaikinya. Sementara itu, di tenda-tenda pasukan Utsmani, suara mulai terdengar sumbang. "Apakah kita bisa benar-benar menaklukkannya?" bisik seorang prajurit. "Ini seperti menantang langit itu sendiri." Muhammad mendengar keluhan ini. Ia tidak marah. Ia tahu, kelelahan bukan hanya di otot, tapi juga di hati. Bahkan ia sendiri, di malam-malam sunyi, kadang memandangi tembok itu dari kejauhan dengan dada bergemuruh. "Apa aku terlalu sombong telah membawa mereka sejauh ini?" batinnya. Namun ia tahu, mundur bukan pilihan. Dalam satu malam yang sunyi, Muhammad berjalan seorang diri ke arah perbukitan. Ia duduk, menatap gemerlap kota yang masih berdiri kokoh. Lalu ia bersujud lama, menangis di hadapan Rabb-Nya. "Ya Allah, aku hanyalah hamba-Mu. Jika penaklukan ini akan membawa kemuliaan bagi agama-Mu, maka bukakanlah jalan. Tapi jika aku salah, maka ampuni aku dan umat ini." Keesokan paginya, Muhammad duduk di ruang rapat dengan wajah tenang. Namun para panglimanya masih muram.
Salah satu di antara mereka berkata, "Pasukan mulai kehilangan semangat, Paduka. Tembok itu tak bisa dihancurkan." Muhammad terdiam. Tiba-tiba seorang utusan datang tergesa-gesa membawa sebuah gulungan surat. "Paduka, ini dari Syekh Arq Syamsuddin." Muhammad membuka surat itu perlahan, lalu membacanya dalam hati. "Wahai anakku Muhammad, ketahuilah bahwa kemenangan bukanlah soal kekuatan semata, tapi juga soal kesabaran yang diuji. Seperti Musa menghadapi laut, seperti Ibrahim menghadapi api. Kau sedang berada di titik ujian besar. Jangan biarkan suara keputusasaan lebih keras dari suara imanmu. Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Dia menjanjikan kemenangan bagi yang sabar dan yakin. Teruslah maju, karena kemenangan hanya tinggal satu sabar lagi." Tangan Muhammad gemetar memegang surat itu. Matanya basah. Ia bangkit dan menuju kemah pasukan. Di tengah padang yang luas, ia memanggil semua prajurit. Dengan suara lantang ia berkata, "Wahai pasukanku yang mulia, tembok ini tidak lebih kokoh dari tembok musuh-musuh Rasulullah dahulu. Tapi mereka menang karena mereka sabar dan karena mereka yakin Allah bersama mereka. Maka hari ini kita pun akan menang, bukan dengan pedang saja, tapi dengan hati yang yakin." Suasana berubah. Semangat membara kembali dalam dada para pejuang. Mereka kembali menyiapkan meriam, memperkuat barikade, dan menyalakan zikir di setiap malam. Muhammad menatap tembok itu sekali lagi. Kini tidak ada lagi rasa gentar di matanya. Hanya satu kalimat yang ia bisikan. Dengan kesabaran ini, benteng itu akan runtuh. Hari-hari terus bergulir. Gemuruh meriam belum berhenti. Tembok Konstantinopel masih berdiri, meski sudah retak di sana-sini. Tapi bukan hanya tembok yang mulai runtuh, semangat pasukan juga mulai melemah. Di malam hari, suara tangisan diam-diam terdengar dari tenda-tenda. Para pejuang mulai bertanya-tanya, apakah Allah masih bersama mereka? Muhammad Al-Fatih menyadari hal itu. Ia berjalan pelan melewati barisan tenda-tenda, melihat wajah-wajah lelah para tentaranya yang tertidur bersandar pada pedang. Mereka telah memberikan segalanya, tenaga, darah, dan harapan. Tapi jiwa mereka kini butuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar strategi perang. Pagi itu, ia memanggil para ulama, kemudian berkata, "Bangunkan sebuah masjid darurat. Tidak perlu megah, cukup agar kita semua bisa bersujud bersama." Dengan cepat, di tengah padang luas dekat garis depan, dibangunlah sebuah masjid sederhana dari kayu dan kain. Tanpa kubah, tanpa mimbar megah, hanya ruang bersujud. Tapi dari tempat inilah, cahaya akan memancar ke langit. Muhammad sendiri yang mengimami sholat. Pasukannya berbaris di belakangnya, berdiri dalam keheningan. Angin pagi membawa aroma tanah dan kayu basah. Dan di tengah sujud, air mata mulai mengalir. Ya Allah, Engkaulah pemilik langit dan bumi, pemilik kemenangan dan kekalahan. Kami di sini bukan untuk kemegahan dunia, tapi untuk menunaikan janji Rasul-Mu Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai sholat, Muhammad berdiri dan berkhutbah dengan suara yang menggema, meski tanpa pengeras suara, seakan langit pun ikut mendengarkan. Wahai para mujahid, kalian bukan sedang berperang untukku. Kalian bukan sedang berperang untuk harta dan tahta. Kalian sedang berjuang untuk Islam, untuk menyempurnakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Air mata mengalir di pipi para prajurit. Di tengah tanah berlumpur dan peluh perjuangan, mereka menemukan makna terdalam dari jihad. Bukan hanya pertempuran, tapi penyucian jiwa. Muhammad melanjutkan, "Siapa di antara kalian yang ingin syahid? Siapa di antara kalian yang ingin melihat wajah Rasulullah di Telaga Kausar? Maka bersujudlah dengan sepenuh hati hari ini, dan berperanglah dengan hati yang tenang esok." Malamnya langit mendung, petir berkilat di kejauhan, angin membawa suara gemuruh yang menakutkan. Tapi di tenda utama, Muhammad duduk tenang. Di hadapannya, mushaf Al-Quran terbuka. Ia membaca dengan suara lembut.
Berapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 249. Ia menutup mushaf, lalu menatap para panglima yang berkumpul. Esok kita serang dengan segala kekuatan, dengan seluruh doa, dan dengan iman yang tak akan goyah. Mereka mengangguk, bukan karena yakin akan mudah menang, tapi yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha yang tulus. Di luar, para prajurit memeluk senjata mereka seperti memeluk amanah. Mereka membaca doa dengan air mata. Mereka tahu, esok bisa jadi adalah hari terakhir mereka melihat dunia. Tapi mereka tak takut, karena hati mereka sudah bersandar penuh pada Allah. Fajar menyingsing dengan warna merah darah di ufuk timur. Langit tampak berat dan tanah bergetar pelan, seolah alam pun menyadari bahwa hari ini bukanlah hari biasa. Di medan depan Konstantinopel, pasukan Uslani telah berkumpul dalam barisan yang tak putus. Wajah mereka penuh tekad dan mata mereka bersinar dengan semangat jihad. Muhammad Al-Fatih berdiri di atas menara pengawas sementara, memandangi barisan tentaranya. Suaranya menggelegar saat ia berkata, "Hari ini adalah hari janji itu ditagih. Hari ini adalah hari kita buktikan bahwa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar kata, tapi kebenaran yang hidup dalam darah kita." Pasukan menjawab dengan takbir bergemuruh, membelah udara pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lautan manusia itu bergerak. Ribuan prajurit menyerbu dari segala arah, membawa panji Islam dan pedang keadilan. Di sisi lain, kapal-kapal Utsmani yang sebelumnya telah dipindahkan melintasi daratan, kini mulai memasuki perairan Golden Horn. Pemandangan itu mengejutkan pihak Bizantium. "Bagaimana bisa kapal-kapal itu muncul dari belakang?" teriak salah satu jenderal Bizantium di menara penjagaan. Panik mulai menyebar. Formasi pertahanan dalam kota goyah. Pasukan musuh bingung harus membagi kekuatan antara pertahanan tembok utama dan serangan mendadak dari arah pelabuhan. Muhammad telah memperhitungkan segalanya. Ia mengatur serangan dari darat dan laut secara bersamaan, mengarahkan tembakan meriam ke titik-titik lemah tembok yang telah dihantam berhari-hari. Ia memerintahkan pasukan elit, Janissary, untuk menembus celah-celah yang mulai terbuka. Sementara itu, ia sendiri tetap di medan, tidak berlindung di belakang. Ia turun ke garis depan, menunggangi kuda dengan baju zirah lengkap, mengangkat pedangnya dan berseru, "Majulah, Allah bersama kita!" Gemuruh semangat kembali membahana. Para prajurit bertakbir sambil menerobos hujan panah dan batu panas. Mereka memanjat tembok dengan tangga, sementara sebagian lain menggempur gerbang utama. Darah tertumpah, teriakan menggelegar, tapi di tengah semuanya, mata Muhammad tak pernah bergeser dari tujuan. Jantung kota itu harus ditaklukkan. Di tengah kekacauan itu, kabar yang ditunggu-tunggu datang. "Paduka, tembok luar telah runtuh." Muhammad menoleh ke arah suara itu. Ia terdiam sejenak, lalu mengenadah ke langit. "Alhamdulillah, ini bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau menepati janjimu, ya Rob." Namun belum semuanya berakhir. Muhammad segera memberi perintah kepada pasukan lapis kedua untuk masuk melalui celah tersebut. Namun perlawanan dari dalam kota masih sengit. Bizantium masih memiliki pasukan elit yang bertempur mati-matian. Malam mulai turun perlahan, namun api masih berkobar dan pertempuran masih berlangsung. Fajar menyingsing di atas Konstantinopel yang kini terdiam. Asap tipis mengepul dari reruntuhan tembok dan rumah-rumah yang semalam menjadi saksi pertempuran terakhir. Namun pagi itu bukan lagi milik peperangan. Pagi itu adalah milik kemenangan. Sultan Muhammad Al-Fatih berjalan perlahan menyusuri jalan utama kota diiringi pasukan yang menjaga keheningan. Rakyat Konstantinopel yang ketakutan mengintip dari balik jendela, menanti dengan was-was apakah penakluk muda ini akan membawa kebinasaan atau harapan. Tiba di tengah kota, Muhammad menghentikan langkahnya. Ia memandang sekeliling, mata para wanita yang menggigil, anak-anak yang bersembunyi dan pria-pria tua yang memeluk keluarganya. Ia lalu mengangkat tangannya ke langit dan berkata dengan lantang, "Demi Allah yang Maha Pengasih, aku nyatakan, siapapun yang meletakkan senjatanya, rumahnya aman. Siapapun yang berlindung di gereja, rumahnya aman. Siapapun yang tetap tinggal di rumahnya, ia aman." Tangis haru pecah dari sudut-sudut kota.
Seorang wanita tua menjatuhkan diri bersujud syukur. Seorang pendeta memeluk salibnya dengan mata berlinang. Hari itu, Muhammad tidak hanya menaklukkan kota, ia menaklukkan hati musuhnya. Tak lama kemudian, ia meminta agar semua pasukan berhenti merampas. Ia mengirimkan pengawal pribadi untuk menjaga rumah-rumah penduduk, khususnya orang tua, wanita, dan anak-anak. Ia tahu bahwa kemenangan sejati bukan hanya diukur dari jumlah benteng yang runtuh, tapi dari berapa banyak hati yang ia selamatkan. Dan kini, saat yang ditunggu-tunggu itu tiba. Ia berdiri di depan Hagia Sophia, gereja terbesar dan termasyhur di dunia Kristen saat itu. Bangunan megah itu berdiri kokoh dengan arsitektur agung yang memesona. Namun hari itu, Hagia Sophia bukan lagi simbol penindasan terhadap Islam. Hari itu, ia akan menjadi simbol penyatuan dari langit dan bumi, dari kekuatan dan rahmat. Muhammad melepas sepatunya, melangkah perlahan ke dalam gereja yang hening. Ia berjalan menuju tengah ruang utama, lalu menunduk dan bersujud. Subhana rabbiyal a'la. Takbir bergema. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangis para prajurit pecah. Beberapa dari mereka ikut bersujud, merasakan bahwa mereka baru saja menjadi bagian dari sejarah agung yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW berabad-abad silam. Muhammad lalu berdiri dan berkata, mulai hari ini, tempat ini bukan hanya milik umat Islam, tapi tempat yang dijaga kehormatannya, tempat di mana suara azan akan menggema dan Allah akan disembah dengan kasih sayang. Hari itu, Hagia Sophia berubah menjadi masjid. Namun Muhammad tahu, tugasnya belum selesai. Ia naik ke menara tinggi, memandang kota yang telah sunyi. Angin laut menyapu jubahnya, dan di kejauhan, matahari mulai naik dari timur. Ia mengangkat tangan, lalu menatap cakrawala dengan mata yang berkaca-kaca dan berbisik lirih. Rasulullah, mimpi ini telah kutunaikan. Mentari bersinar hangat di atas Konstantinopel yang kini tenang. Tidak ada lagi suara meriam atau derap pasukan. Yang terdengar kini adalah suara burung-burung dan denting alat-alat bangunan, karena kota mulai dibangun kembali. Tapi justru saat itulah, tantangan yang lebih sunyi namun lebih berbahaya mulai merayap masuk. Ujian kemenangan. Muhammad Al-Fatih duduk di ruang pertemuannya yang sederhana. Para penasihat datang membawa laporan tentang emas, pajak, dan kekayaan yang kini mengalir dari berbagai penjuru. Utusan dari kerajaan-kerajaan lain pun berdatangan, membawa hadiah dan mengajukan perjanjian politik. Di tengah gemerlap kemenangan itu, wajah Muhammad tetap teduh. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa resah. Ia tahu, banyak pemimpin tumbang bukan karena kekalahan di medan perang, melainkan karena kemenangan yang membuat mereka lengah. Suatu malam ia berjalan seorang diri di lorong Hagia Sophia, yang kini telah menjadi masjid. Cahaya lampu minyak menggantung di dinding. Di sanubarinya ia bertanya, "Ya Allah, apakah aku sedang diuji dengan nikmat ini? Apakah aku bisa tetap jujur, adil dan rendah hati di tengah kekuasaan yang begitu besar?" Pagi harinya ia mengumpulkan para menteri dan ulama. Dengan suara tegas namun lembut, ia berkata, "Wahai para pemimpin umat, kemenangan ini bukan milik kita. Ini hanyalah titipan dari Allah. Maka jangan sampai kita menjadi sombong. Jangan sampai kita mengkhianati rakyat karena tergoda dunia." Salah satu menterinya berkata, "Tapi Paduka, Anda kini menjadi penguasa terbesar di dunia Islam. Sudah selayaknya hidup dalam kemegahan." Muhammad menatapnya dengan tajam. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memilih tidur di atas tikar dan menolak dunia, mengapa aku harus mencari singgasana yang empuk? Beberapa hari kemudian, Muhammad keluar tanpa pengawalan, berjalan di tengah pasar. Ia menyamar sebagai rakyat biasa, menanyakan harga-harga, melihat apakah para pedagang berlaku adil. Ia ingin memastikan bahwa rakyatnya tidak dizolimi di balik euforia kemenangan. Di satu sudut pasar, ia mendapati seorang anak kecil sedang menangis karena kehilangan koin tembaganya. Muhammad mengambil uang dari kantongnya sendiri dan memberikannya kepada anak itu, lalu berpesan, "Jangan menangis, nak. Tapi ingat,
Kelak jika engkau dewasa dan menjadi pemimpin, jangan lupakan rasa kehilangan ini, agar engkau tidak pernah menyakiti orang kecil. Hari demi hari berlalu. Ketika bangunan-bangunan megah mulai berdiri, Muhammad tetap memilih tinggal di tempat yang sederhana. Ia lebih senang menghadiri majelis ilmu daripada pesta jamuan para bangsawan. Ia lebih takut pada doa orang miskin yang teraniaya daripada kutukan dari kerajaan asing. Namun godaan kekuasaan tidak pernah berhenti. Para penasihat asing mencoba membujuknya agar membuka pintu hiburan, memperluas wilayah kekuasaan dengan cara-cara duniawi, bahkan menawarkan pernikahan politik demi perluasan kekuasaan. Muhammad menolak dengan tegas. Islam tidak dibesarkan dengan tipu daya dan nafsu, tapi dengan keadilan dan kebenaran. Di suatu malam yang hening, ia mengambil pena, membuka lembaran kertas, dan mulai menulis surat. Wahai para pemimpin kaum muslimin, ketahuilah bahwa kemenangan sejati bukan saat engkau menguasai kota atau menaklukkan negeri, tapi saat engkau tetap tunduk di hadapan Allah. Saat engkau bisa menahan nafsu ketika dunia bersujud di kakimu. Karena ujian terbesar bukanlah saat pedang mengarah ke lehermu, tapi saat mahkota ada di kepalamu. Ia menutup surat itu, lalu menyerahkannya pada utusannya untuk dikirimkan ke wilayah-wilayah Islam. Sebuah pengingat dari pemimpin yang tak hanya menang, tapi juga mampu menjaga hatinya dari kekalahan. Tahun-tahun berlalu sejak penaklukan besar itu. Kota Konstantinopel telah berubah menjadi Istanbul, simbol kejayaan Islam yang menjulang di antara dua benua. Di pusat kota, Hagia Sophia berdiri tegak, dan suara adzan berkumandang 5 kali sehari dari menara-menaranya. Muhammad Al-Fatih kini tak lagi muda. Wajahnya mulai dihiasi krut kehidupan, jenggotnya memutih perlahan. Namun semangat di matanya tetap menyala, seperti pertama kali ia mendengar sabda Rasulullah SAW tentang Konstantinopel. Setiap pagi, ia masih berjalan menyusuri kota, menyapa rakyatnya, memeriksa sekolah-sekolah, mengunjungi masjid dan pasar, memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan. Ia tidak ingin sejarah mencatat bahwa seorang penakluk berubah menjadi penguasa yang lalai. Suatu sore, ia duduk di taman belakang istana bersama putra-putranya. Ia mengisahkan kembali momen ketika ia bersujud di dalam Hagia Sophia dan bagaimana ia merasa getar iman menembus tulangnya. "Wahai anak-anakku," katanya lembut, "ketahuilah bahwa benteng bisa roboh, tapi keadilan dan iman adalah tiang yang tidak boleh patah." Salah satu putranya bertanya, "Ayah, apakah kemenangan Konstantinopel adalah pencapaian terbesar dalam hidup ayah?" Muhammad tersenyum, menatap langit yang mulai jingga. "Bukan. Kemenangan terbesar adalah ketika aku mampu menjaga hatiku tetap tunduk di hadapan Allah walau dunia berada dalam genggamanku." Hari-hari terakhir hidupnya diisi dengan menulis, berdiskusi dengan ulama, dan mengatur sistem pendidikan serta wakaf. Ia ingin meninggalkan lebih dari sekedar istana. Ia ingin meninggalkan arah, visi, dan warisan bagi umat yang terus tumbuh. Dalam satu suratnya kepada para pemimpin muda, ia menulis, "Jangan kau tinggikan suara lebih dari suara adzan. Jangan kau angkat pedang sebelum kau angkat ilmu. Dan jangan kau kejar kekuasaan sebelum kau kuasai dirimu sendiri." Saat sakit mulai datang, Muhammad tidak menunjukkan keluhan. Ia tahu ajal adalah bagian dari rencana Allah. Ia hanya berdoa agar perjuangannya diterima sebagai amal solih dan mimpinya terus hidup dalam dada para pejuang setelahnya. Dalam satu malam yang hening, di dalam kamar yang sederhana, ia memanggil seorang penulis istana. Dengan suara lemah tapi jelas, ia berkata, "Catatlah bahwa semua ini berawal dari satu mimpi. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang ditanamkan oleh iman." Muhammad Al-Fatih wafat dalam ketenangan. Seluruh kota menangis. Rakyat kehilangan pemimpin, dunia Islam kehilangan pelindungnya. Namun ia tak pernah benar-benar pergi. Namanya terus disebut dalam khutbah, dalam doa-doa kaum muslimin,
dalam lembaran sejarah yang terus dibaca anak Islam hingga kini. Ia menjadi lambang bahwa mimpi yang besar, jika dibimbing oleh iman, ilmu, dan amal, bisa mengubah dunia.